Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya Rosalina Wulandari dan Syarifah Nazihah akan sedikit menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia. Pada poin pertama, kami akan mengusung suatu judul subbab, yakni Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016, di mana mengatur tentang standar penilaian pendidikan, di mana pada pasal 1 menjelaskan bahwa ayat pertama, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ayat kedua, penilaian adalah proses pengumpulan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Ketiga, pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Keempat, ulangan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi dari peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran itu dan untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar dari peserta didik. Kelima, ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi dari peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Dan keenam ialah kriteria ketuntasan minimal atau dapat disingkat dengan KKM. Merupakan suatu kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pembelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Standar penilaian pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan kurikulum 2013. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, penilaian dilakukan melalui penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas atau PBK yaitu suatu proses pengumpulan dan penggunaan informasi hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang meliputi standar kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar. Penilaian berbasis kelas dilakukan baik dalam tes tertulis, kinerja atau penampilan, penilaian sikap, penugasan, hasil karya atau produk, maupun pengumpulan kerja siswa atau portofolio. Sedangkan penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu mengacu pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan yaitu suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa yang mencakup penilaian otentik, penilaian portofolio, penilaian diri, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Dalam kurikulum 2013 ini, kegiatan penilaian digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai kompetensi yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal pendidik atau catatan guru. Selama proses pembelajaran si pengetahuan menjadi kompetensi dan dilakukan kode kompetensi inti 3 atau KI 3
yang mana kompetensi pengetahuan ini merefleksikan konsep-konsep ilmuwan yang harus dikuasai oleh siswa melalui proses belajar mengajar. Dan penilaian pada aspek pengetahuan ini dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Dan yang ketiga, penilaian dalam aspek keterampilan meliputi 3 jenjang proses terdapat 5 jenjang proses berpikir, yaitu yang pertama imitasi. Imitasi yaitu kemampuan melakukan kegiatan sederhana dan sama persis dengan apa yang dilihat atau apa yang diperhatikan. Yang kedua, manipulasi. Manipulasi yaitu kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi berdasarkan pedoman atau petunjuk. Yang ketiga, presisi, yaitu kemampuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang sesuai atau yang tepat. Yang keempat, artikulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Dan yang kelima yaitu naturalisasi. Naturalisasi yaitu kemampuan melakukan kegiatan secara refleks. Dan pada aspek keterampilan ini dapat dilihat dengan kinerja atau performan, proyek, dan portofolio. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.